Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rusma, selaku dosen dari mata kuliah aplikasi Komputer Akuntansi 2. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang dengan nama Lisi Melinda, Dwi Surohimi, Fani Raja Guguk, Farah Rahmat Ridwan, dan saya sendiri Wita Herawati Haryanto. Di sini kami telah mengerjakan tugas proyek yang ditujukan untuk nilai UAS kami. Kami menggunakan nama PT yaitu PT Pet Shop Care Indonesia. Berikut hasil pengerjaan kami yang tadi dikerjakan oleh teman kami yaitu Desi Melinda, Dwi Surohimi, Fani Raja Guguk, dan Farhan Ahmad Ridwan. Yang pertama, kita akan mengklik create untuk membuat data perusahaan baru. Di bagian introduction, kita memilih next. Selanjutnya, untuk di bagian company information, kita akan mengisi sebuah data perusahaan yang kita miliki. Yang pertama yaitu dengan nama company-nya. Kebetulan kami memilih CV Pet Shop Care Indonesia dengan alamat Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Di bagian nomor telepon, kita akan mengisi dengan nomor telepon yang berlaku di company tersebut dengan nomor 021 3587653 dengan fax number 021 3587654 dengan alamat email info.adm@pci.com. Klik next. 2020 di financial years-nya untuk pension moon di Januari dan periodenya 13 bulan ya, kita pilih. Klik next. Industri classification-nya di retail, cari pet shop, klik next, klik change, lalu memilih tempatnya untuk menyimpan data yang kita buat, klik simpan. Selanjutnya next, klik command center. Selanjutnya kita memilih di bagian stop preferences. Di bagian sistem kita akan mengklik ideal in multi currencies. Kita klik. Selanjutnya di bagian Windows, unklik di bagian menu paling bawah. Selanjutnya di sales, kita mengklik form for duplicate invoice, terus di term, memilih diskon date-nya di 10 dengan diskon 2%. Selanjutnya kita beralih ke purchase. Kita mengklik form for duplicate purchase order. Kita klik. Selanjutnya kita beralih ke security. Membuat user ID-nya kita sesuaikan saja dengan nama kita sendiri. Terus berlanjut ke password. Terserah kita ya, ini rahasia. Setelah masukkan, untuk konfirmasi password harus sama dengan password yang sebelumnya kita buat. Klik OK. Selanjutnya kita beralih ke bagian kita pilih currencies, delete mata uang yang tidak kita gunakan. Kita hanya menggunakan 3 mata uang, yang itu di ringgit Malaysia dengan kode MYR, dolar Singapura, dan untuk bagian dolar Amerikanya kita ganti dengan IDR dengan current name rupiah. Current simbolnya menggunakan RT. Selanjutnya kita memilih di klik lagi di bagian ringgit Malaysia dengan exchange rate di 3000. Ini kita isi sesuai data yang ada. Selanjutnya di bagian dolar Singapurnya exchange rate berada di 10.592. Oke, lanjut kita klik close dulu ya. Selanjutnya kita beralih ke akun list. Di sini kita akan menghapus beberapa akun yang tidak digunakan. Yang pertama, Pariol. Nah, terus kita hapus dulu delete account. Lanjut di akun yang lain, kita klik cache, drivernya juga dihapus. Lanjut, hapus juga delete account. Lanjut, selanjutnya kita akan mengubah akun yang lama ke akun yang baru dengan nomor akunnya yang sama. Di sini kita memilih ini mengganti namanya dengan cache. Di akun 2110 kita ganti dengan cache dalam kurung IDR. Lanjut, klik new, klik lagi yang akan kita ganti yaitu Pretty Cash di nomor akun 2140 dengan nama akun Bank BCA. Selanjutnya kita akan mengganti akun 2160 dengan undeposit diganti underset quick. Selanjutnya di akunnya juga diganti dengan 2170 ya. Klik OK. Lanjut di bagian trade debtornya di nomor akun 2210 dengan akun yang sama, hanya menambahkan nama akun dengan IDR-nya ya. Lanjut di bagian trade kreditnya juga tambahkan di belakangnya dalam kurung IDR. Oke, klik lanjut. Terus
Selanjutnya kita membuat akun baru yang dibutuhkan oleh perusahaan pet shop tersebut ya. Sekarang kita memilih akun tipenya di bank dengan number akun. Kita pilih, masukkan satu persatu di bank 2120 dengan nama akun cash dalam kurung MYR. Ini untuk cash di mata uang ringgit Malaysia. Lanjut di 2121 cash MYR, tutup X cek. Lanjut klik new aja. 2130 dengan nama akun cash. Ini untuk dolar Singapura. SGD. Lanjut di new lagi. Akun numbernya 2131 dengan nama akun cash dalam kurung GSGD exchange. Lanjut 2150 dengan nama akun bank dalam kurung MYR untuk ringgit MYR. Lanjut klik new lagi dengan nomor akun yang baru 2151 dengan nama akun bank dalam kurung MYR, tutup exchange. Oke, lanjut di new lagi di nomor akun 5160, nama akunnya bank dalam kurung SGD, tutup. Oke, klik new lagi dengan nomor akun 2161, akunnya bank dalam kurung SGD, tutup exchange. Selanjutnya kita akan mengganti akun tipenya menjadi akun receivable, yaitu dengan nomor akun 2210, akun name-nya trade debtors dalam kurung MYR, tutup. Kita lanjut 2211 dengan nomor akun trade debtors MYR, lanjut exchange. Oke, new lagi 2220, nama akunnya trade, ini masih sama ya, debtor hanya yang berubah di mata uangnya. Yang sekarang kita mengisi dengan mata uang Singapura, yaitu dengan kodenya SGD. Oke, lanjut akun name-nya 2221, akun numbernya ya, dengan akun name trade debtors dalam kurung SGD exchange. Lanjut sekarang dengan akun tipenya juga berubah juga ya. Kita pilih di akun payable dengan nomor akun 2220 trade creditor dalam kurung MYR, tutup. Lanjut di new lagi dengan akun tipenya masih sama, akun payable dengan nomor akun 2221, yaitu dengan nama akun creditor dalam kurung MYR exchange. Oke, lanjut dengan nomor akun 2230 dan nama akun trade creditor dalam kurung, ini untuk bagian dolar Singapura dengan kode SGD. Oke, lanjut di 2231, akun name-nya trade creditor dalam kurung ditambah dengan exchange. Pilih akun tipenya di order liability dengan nomornya 2340, nama akun clearing. Lanjut di new lagi, ganti lagi akun tipenya di income. Lanjut akun number 2500, namanya service atau repair equipment. Lanjut ubah lagi akun tipenya menjadi other income. Akun dengan akun numbernya kita isi di 2000. Akun name, nama akunnya forex dalam kurung loss. Oke, klik new lagi 2100, nama akunnya PLV bisa again dalam kurung loss, tutup forex. Lanjut di new lagi masih dengan akun tipe yang sama, nomor yang berbeda yaitu 2200. Nama akunnya di unrealized gain dalam kurung loss forex. Oke, klik OK. Selanjutnya kita berpindah ke list lagi ya, currency. Pilih ringgit Malaysia, kita klik di bagian receivable account. Lanjut kita klik, ada 4 bagian yang perlu kita klik. Lanjut select from list untuk diisi ya, kita isi yang income account for fake in this currency. Kita cari itu dulu ya di 4 jutnya, yang bawahnya kita cari juga di 2 strip discount given. Lanjut income account for leaks edges nya. Terus di dolar Singapura juga sama,
Ini di rupiahnya juga nggak perlu diubah karena udah sesuai. Klik semuanya, ada 4 bagian yang perlu kita klik. Sama dengan ringgit Singapura tadi. Kita pilih akun-akun yang diperlukan di 4 subscribe 5.000. Lanjut bagian bawah. Nah, seperti ini contohnya ya yang kita perlukan. Terus 5.300. Oke, lanjut bagian terakhir di 4 subscribe 6.000 buat flash collected. Oke. Close, kita tutup. Selanjutnya kita buka list lagi di bagian ini untuk membuat PPN-nya ya. Teks kode, deskripsinya yaitu pajak pertambahan nilai. Description-nya ya, kita isi pajak pertambahan nilai dengan rate 10%. Kita buka list lagi dengan lanjut dengan nomor job kita kasih P, dengan nomor jobnya kita isi produk. Oke, produk. Klik new karena ada 2 yang perlu kita isi. Yang kedua dengan nomor G. Nama akunnya grooming. Oke, lanjut kita tutup. Oke, close. Sudah benar 2 akun. Buka lagi di bagian list. Pilih kategori, klik new. Kategorinya yaitu L. Dengan nama kategorinya lokal. Oke, klik new karena ada 2. Di ID-nya O. Nama company-nya Overseas. Oke. Klik OK. Kita lihat ada 2 akun udah masuk. Oke. Close. Pilih lagi. Kita pilih list lagi. Custom list. Fresh name. Nih name of fresh labelnya. Kita kan karena memilih 3 nama mata uang yang kita pilih. Kita isi ketiga-tiganya dengan pertama IDR. Lanjut, kita memilih lagi di bagian file untuk membackup datanya ya. Sekarang kita pilih di Very Company File. Klik OK. Oke, klik OK lagi. Lanjut di file, pilih backup, klik pilih backup all data. Oke. Sekarang kita pilih di mana tempat kita akan menyimpan data tersebut. Oke, sekarang klik ganti namanya ya. Sebentar. Shop Girl Indo. Kita close. Lagi kita keluar dari aplikasi ABSS-nya. Kita akan mengecek di bagian data yang kita simpan tadi ya. Kita buka data tempat kita menyimpan data yang kita buat, yang kita backup tadi ya. Nah, itu udah masuk datanya, kita cek ya sudah sesuai. Selanjutnya saya akan pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Langkah pertama, kita klik Command Counters, kita klik Cart File, kita klik Cart List. Oke, seperti ini. Awal ini kosong karena udah aku isi. Kalian klik New pertamanya. Jika sudah, terus diklik. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Kalian pertama isi customer dengan name Katy Pet Shop, card ID C001 dengan alamat Jalan Kebagusan Raya nomor 14 Jakarta Selatan. Habis itu kita klik Selling Details. Item price levelnya adalah IDR atau mata uang Indonesia. Tax code-nya PPN. Freight tax code-nya adalah N-T. Oke, habis itu kita klik OK. Dan selanjutnya kita klik News awalnya. Lalu kita isi lagi seperti yang ada di modul. Card tipenya adalah customer masih sama. Name-nya adalah Kucao Pet Shop. Card ID-nya C002 dengan alamat Jalan Menteng dalam nomor 20 Jakarta Pusat. Langkah selanjutnya kita klik Selling Details. Item price levelnya adalah SGD atau bisa disebut dengan uang mata uang Singapura dolar. Tax code-nya PPN. Freight tax code-nya adalah N-T. Habis itu kita klik OK. Langkah selanjutnya masih new. Kita klik. Card tipenya adalah customer, name-nya adalah Feby Ludo, card ID-nya C003 dengan address Jalan Condet Raya, nomor 12, Jakarta Timur. Langkah selanjutnya kita klik Selling Details. Item price-nya adalah MYR atau mata uang Malaysia. Tax code-nya adalah PPN, freight tax code-nya masih N-T. Habis itu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita klik Supplier. Kita klik New awalnya. Habis itu kita klik New.
card type-nya adalah supplier, name-nya PT CV Suryatama Industri, card ID-nya S003 dengan alamat Jalan Mawar nomor 27 Cikarang. Text code-nya adalah PPN, praktexnya N strip T. Oke, kita klik next lagi. Kita klik selanjutnya. Kita klik supplier. Masih sama supplier dengan name PT Global Pet Service, card ID-nya S001 dengan alamat Jalan Kembangan nomor 29 Depok. Masih sama ya. Terus kita klik new lagi. Kita klik dengan selanjutnya masih supplier dengan nama PT Whiskas International, card ID-nya S002, alamat Jalan Kemuning nomor 21 Bekasi. Oke. Langkah selanjutnya adalah perorangan atau bisa disebut employee. Kita klik new awalnya. Habis itu kita pilih card tipenya adalah employee, last name-nya adalah Gita, card ID-nya adalah E001 dengan alamat Jalan Mangga nomor 11 Jakarta Timur. Habis itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik lagi new. Habis itu kita masih isi employee, last name adalah Riza, card ID-nya E002, adresnya Jalan Jati Baru 10, nomor 10, Jakarta Pusat. Habis itu kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah pencatatan saldo awal akun. Kita keluarin dulu, ini kita klik close. Habis itu kita klik setup, klik balance. Langsung kita buka akun opening balance. Dan seperti ini gambarannya. Awal ini masih kosong. Langsung aku isi di sini store equity debitnya 230 juta. Diisi seperti ini dan amount left to be location itu harusnya 0 ya. Dengan hasilnya 0. Kalian isi semua sesuai dengan modul kalian. Jika sudah, klik OK. Langkah selanjutnya kita klik setup, klik balance, langsung klik customer balance. Dan seperti ini. Ini awalnya kosong, terus kalian klik add cell. Oke. Dan seperti ini ya, karena aku udah isi, jadi nggak bisa ngisi lagi. Seperti ini, kita isi C002 aja ya. C002. Di sini C002. Oke. Habis itu diisi di sini tanggal terteranya dia ya. Kucau Pet Shop. Kucau Pet Shop itu jatuh di tanggal tanggal 25 bulan Desember 2019. Kalian isi seperti ini. Di sini dia jobnya itu adalah P, produk. Kalian ganti jadi ke produk. Text code-nya itu N strip T. Kategorinya itu adalah lokal. Kalian ganti seperti ini. Oke, klik record. Oke. Ntar jika kalian sudah selesai, kalian akan seperti ini tampilannya. Kitty Pet Shop C001 amount-nya adalah 15 juta rupiah. Oke, langkah selanjutnya klik balance, klik supplier balance. Nah, di sini karena awalnya belum, udah aku isi, kalian klik add purchase seperti ini. Klik namanya. Di sini adalah PT CV Suryatama Industri. Kita klik use supplier. Di sini kita tulis INV 003. Oke. Di sini klik. Oke. Di sini klik
Tanggalnya adalah tanggal 26 bulan 12 Desember 2019. Jobnya masih produk. Kita klik use job. Kategorinya adalah overseas. Oke. Karena ini sudah diisi, Transaksi pembelian tunai. Pada tanggal 6 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Whiskas International. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh CP Pet Card Indonesia dengan nomor voucher FB 060101, jobnya B, kategorinya O, eksklusifnya 10% PPN. Dengan kode barang WKS, nama barangnya Whiskas, jumlahnya 10, harga belinya Rp35, totalnya itu 350. Jadi dari hasil analisa, transaksi tersebut merupakan pembelian secara COD atau tunai, sehingga modul yang digunakan adalah modul vouchers. Menu yang digunakan adalah bills, karena transaksi tersebut adalah menginput data barang yang telah diterima dari pemasok. Dokumen satu termin yang digunakan adalah COD. Transaksi tersebut adalah include 10% PPM, yang artinya hilangkan tanda checklist pada kolom teks inclusive. Layout yang digunakan yaitu item, karena transaksi tersebut adalah pembelian barang untuk dijual kembali. Jurnal pembelian akan terbentuk otomatis. Oke, di sini kita akan buka terlebih dahulu aplikasinya. Kita buka aplikasi ABS. Kita open. Terus kita buka di mana yang tadi. Ini saya taruhnya di sini. Terus saya open. Setelah ini pastikan username-nya, single access adalah oke. Terus dipilih I want to action my company filter letter 30 hari. Selanjutnya continue. Oke. Oke, tadi dikatakan di transaksinya, ya, transaksi pertama adalah pembelian tunai. Nah, pada tanggal 6 Januari, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Whiskas International. Kita buka modul purchase. Kita pilih enter purchase. Terus kita pilih menunya ini bills. Terus kita buat tampilan layarnya menjadi item. Oke. Terus kita isi sesuai dengan data. Tadi datanya di situ, kode barang WKS, nama perusahaannya yaitu PT
PT Whiskas Internasional. PT Whiskas Internasional. PT Whiskas Internasional. Oke. Pada terminnya, di situ terminnya adalah COD. Terminnya tadi dikatakan COD. Kita pilih COD, kita oke kan. Terus nomor purchase-nya yaitu kita ubah nomor purchase FB 060101. Jangan tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 6. Di soal mengatakan tanggal 6 bulan 1 2020. Oke. Terus kita pilih layoutnya item tadi, terus kita masukkan kode bilnya. Kita masukkan kode barangnya, nomor 10, item numbernya WKS adalah dengan harga 35, jangan disebutnya tadi 10%. Ini tidak ada diskon ya. Dengan PPN, jobnya P. Nah, cukup ini jobnya P. Oke. Terus kategorinya O. Terus kategorinya O. Terus kalau sudah sama seperti yang di soal, di sini balance sheet-nya tuh 35, totalnya 385. Kita perhatiin soal 385 ya. Oke. Kalau sudah sama kita record. Oke. Kita masuk ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu pembayaran transaksi pembelian tunai. Oke. Pada tanggal 6 Januari, perusahaan membayar transaksi kepada PT Whiskas Internasional menggunakan bank MYR sebesar 385. Check-in-nya nomor BK060101. Jobnya P, kategori O. Hasil analisanya, transaksi tersebut masuk ke modul pembelian karena termasuk transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha, yaitu pembayaran hutang usaha. Transaksi tersebut mempengaruhi akun hutang usaha berkurang atau debit dan akun bank berkurang atau kredit. Kita akan penyelesaiannya. Kita masuk ke klik modul purchase. Oke. Pilih pay bill. Terus pilih nama supplier. Tadi nama suppliernya yaitu PT Whiskas. Nama suppliernya. Jadi di sini dengan menggunakan bank Nyamar. Ya, kita menggunakan bank Nyamar. Oke. Terus kita nomor check code-nya itu yaitu BK 060101. Tanggalnya jangan lupa ya, diisi tanggalnya itu tanggal 6 Januari 2020 dengan pembayaran PT Whiskas Internasional. Oke, kalau dari situ pilih di sini pembayarannya itu sebesar 385. Oke, amount-nya diklik. Kalau sudah 0, oke, kalau sudah 0, kalau sudah begini posisinya menampilkan tambal balance 0, yaitu setelah itu kita record. Oke. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil input dan dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase. Jadi untuk melihat data tadi yang transaksi, kita pilih modul purchase, terus kita pilih transaksi jurnal, terus kita pilih tab activities. Terus di sini ditentuin tanggalnya, kita taruh di sini tanggalnya dulu, coba menjadi tanggal 1 bulan 1 2020 sampai 1 bulan 1
Nah, jadi ini ya, ini transaksinya tadi. Oke, kita close, tutup. Nah, kita masuk ke transaksi yang ketiga. Oke, kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu transaksi pembelian kredit dengan menggunakan mata uang Singapura. Oke, pada tanggal 8 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N plus 30 kepada PT Suryatama Industri. Jadi di sini berikut daftar barang yang dibeli oleh CV Peter Indonesia. Nomor vouchernya EB080102, jobnya B, kategori O, pajaknya 10%. Oke. Jadi dari hasil analisa, transaksi tersebut merupakan pembelian secara kredit, sehingga modul yang digunakan adalah modul purchase. Termin yang digunakan untuk transaksi adalah in a gift of days, yang artinya tanggal pembayaran dan berikannya diskon ditetapkan mulai dari transaksi tersebut. Transaksi tersebut yaitu 10% PPN, yang artinya hilangkan tanda ceklis pada kolom teks. Oke. Kita akan masuk ke penyelesaiannya. Yang masuk ke modul purchase, common center, modul purchase, terus kita klik enter purchase. Setelah itu kita place ubah data pada kolom termin. Ubah data pada kolom termin. Pertama kita pilih terlebih dahulu suppliernya. Nama suppliernya yaitu CV Suryatama Industri. CV Suryatama Industri, dan nomor terminnya kita ubah menjadi tadi di soal in a gift of day, tapi di sini diskonnya sini dia 10, sini dia 30, sini dia 2%. Oke, ya udah terubah ya. Terus kita masuk ke layoutnya diubah menjadi item ya, jangan lupa ini item. Terus kita masuk isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Tadi di situ di billnya ada 5, enter. Terus nama itunya PWG, enter, dengan harga 26, price-nya 26 dolar Singapura. Oke, jobnya itu P. Ini jangan lupa diisi ya, jobnya P. Terus kategorinya O, ya, kategorinya O. Oke, terus kita lihat total amount-nya sama nggak sama yang di sini, 143. Nah, sama ya, 140 dengan paid today-nya 0. Kalau sudah selesai kita record. Oke, kita cancel. Kita masuk ke transaksi yang untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, maka dilihat dengan cara kita melihat dengan cara modul purchase, terus transaksi jurnal. Terus kita pilih dengan transaksi yang sudah diinput, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan date to. Oke, seperti ini. Ini ya contohnya. Oke, sudah ya. Oke. Kita masuk ke 4, yaitu transaksi yang keempat. Masuk ke transaksi yang keempat. Nah, transaksi purchase untuk pengembalian barang yang rusak atau return and damage. Oke, kita baca dulu soalnya. Pada tanggal 8 Januari 2020 dengan nomor purchase FB080101, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Whiskas International berdasarkan nomor purchase FB0601 yang tadi ya, yang beli pada tanggal 6 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya saja, jangan terlalu lama. Pertama kita pilih modul purchase, common center, kita pilih modul purchase, terus kita pilih enter. Enter, mana ini? Oh, ini kita pilih enter. Pilih enter. Terus kita pilih ininya bills, nah kita pilih suppliernya tadi itu PT Whiskas International karena pengembalian ya. Kita pilih PT Whiskas, kita terminnya kita ubah menjadi COD. Oke. Terus kita pick nomor vouchernya tadi, ini nomor voucher jangan lupa diubah menjadi FB 0801 20 dengan tanggal 0601. Oke, karena kita ubah layoutnya harus menjadi item, jangan lupa. Karena ini adalah pengembalian, tadi di situ dikatakan pengembalian ya, satu, jumlahnya itu satu pengembalian. Kalau dia pengembalian berarti dia dikurang, minus. Nah, minus. Oke, kita bikin nama itemnya
WKS, oke, yang total 35 ppn, job segala macam, oke. Kalau sudah begini, oke ya, selesai. Kita di call balance days-nya udah sama, ya kita record, sudah sama kita record, terus kita cancel. Terus kita masuk ke kepada modul purchase yang tadi, terus masuk ke pilih purchase register karena di sini tidak apa yang tadi. Terus setelah pilih purchase register, kita pada tab return and debit ada klik tombol return pan. Terus kita klik lakukan pengisian data pada kotak dialog setelah return pan. Kita klik ini. Kita klik return karena ini adalah pengembalian secara tunai. Kita pilih return pay. Oke, pilih dengan nomor sini BKM 001, tanggalnya tanggal 8, jangan lupa tanggal 8 bulan 1 2020. Ini 10, oke. Di situ ini jangan lupa deposit akunnya itu yaitu bank nyamar, oke. Setelah itu kita klik, kalau sudah diisi semuanya, kita klik record. Oke, kalau sudah diklik record, untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, maka dilihat dengan cara melihat close modul purchase, terus transaksi jurnal. Nah, ini ya. Oke, sudah close. Oke, kita masuk ke transaksi yang ke-6. Nah, masuk ke transaksi yang ke-6. Transaksi yang ke-6 yaitu transaksi pelunasan hutang dengan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 11 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Global Pet Service sebesar 1.500.000 dengan menggunakan bank BCA IDR, ceknya nomor BK110101. Oke, kita masuk ke penyelesaian saja, jangan terlalu lama. Oke, kita pilih Command Center modul purchase, terus kita pilih Pay Bills. Setelah kita pilih Pay Bills, pilih nama supplier. Tadi dikatakan nomor suppliernya itu PT Global Pet Service, kita pilih. Terus setelah itu kita pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan. Tadi dikatakan akunnya itu adalah menggunakan bank BCA. Akunnya itu menggunakan bank BCA. Terus kita pilih check-nya jangan lupa diisi ya. Check-nya itu jangan lupa diisi check-nya. Nomor BK1101, tanggalnya tanggal 11 Januari ya. Di sini jangan lupa tanggal 11 Januari. Terus setelah itu open ini, memasukkan amount filenya. Amount filenya itu 1.500.000. Supaya balance ditaruh di amount 1.500.000. Jadi hasilnya adalah balance. Oke. Setelah dari situ kita tekan, kalau kita mau melihat jurnalnya, kita tekan Ctrl R. Ini jurnalnya. Setelah kita tekan Ctrl R, kita recall. Oke, cancel. Untuk melihat
transaksi yang sudah berhasil input dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase, pilih transaksi jurnal. Kita lihat tadi transaksinya itu di sini. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke transaksi yang ke-7. Kita masuk ke transaksi yang ke-7. Transaksi yang ke-7 pada tanggal 11 Januari, Kuchhals Pet Shop membeli barang secara kredit dengan termin 10 tahun after new. Ya, terminnya ini net 10 tahun after PO. Berikut adalah daftar barang yang dibelikan. Oke, kita lihat daftar barangnya CP Pet Car Indonesia, Jalan Deli Sartika, Jakarta Timur, faktur penjualan, nomornya PJ 110120, tanggalnya 11 Januari, dijual kepada Kuchhals, alamatnya ada 2 ya. Oke, kita cantum ulama. Kita masuk ke penyelesaiannya. Kita pilih modul sales. Comment center kita pilih modul sales karena ini adalah transaksi penjualan. Ini adalah transaksi penjualan barang menggunakan uang Singapura. Modul sales, terus kita pilih enter sales. Enter sales. Setelah kita pilih enter sales, terus kita pilih menu invoice. Menu invoice, sudah. Pilih menu invoice. Setelah itu ubah layout menjadi item, layoutnya diubah menjadi item, klik OK. Setelah itu kita masukkan, pilih termin dulu, input data transaksi penjualan sesuai transaksi. Kita bikin tadi customernya siapa? Customernya itu Kuchhals Pet Shop. Kuchhals Pet Shop. Oke, terminnya itu tadi terminnya net 10 tahunnya. Kita pilih net 10 tahun. Oke, ini mohon. Ya. Jangan termin. Terminnya ini ya kita ubah menjadi 10 tahun. Oke, ini ya. Bersama ya. Kita ubah invoice-nya menjadi tadi nomor invoice-nya itu FJ 110120. Tapi kalau dia 110120 tanggalnya itu tanggal 11 bulan 1 tahun 2020. Kita ubah layout-nya menjadi item. Klik OK. Terus kita isi tadi pertama kita isi tiga, terus di sini WKS namanya job, kita pilih jobnya itu P. Setelah itu yang kedua adalah jumlah jualnya 5, nama itemnya RYC. Oke, jobnya jangan lupa jobnya di sini P produk. Setelah itu totalnya 100, total amountnya 1. Oke, sudah selesai. Kategorinya kita ubah kategorinya O, kategori O, posters. Kalau sudah selesai semua, kita klik tombol record. Oke, untuk melihat data transaksi tersebut sesuai atau tidak, kita bisa melihatnya dengan modul sales, transaksi jurnal sales, terus kita pilih tab sales, kita periode waktunya kita tentu, kita lihat periode waktunya. Ini tab sales. Pilih tab sales itu 11, 11, 01, nomor di sini 11, 01. Ini ada.
Oke, kita lanjut untuk transaksi yang ke-8. Kita lanjut untuk transaksi yang ke-8. Transaksi yang ke-8 yaitu transaksi penjualan untuk jenis service dengan menggunakan mata uang Singapura. Cathay Peso memesan jasa crowding sebesar 500.000 menggunakan konsep COD. Grupnya 10% PPN, kategorinya L, jobnya J, dengan data sebagai berikut. Ya, sini GP Peter Indonesia, Jalan Dewi Sartika 2, Jakarta Timur. Nomor fakturnya itu PC 120120, tanggalnya 12 Januari, terminnya COD dijual kepada Cathay Peso. Oke, kita masuk langsung ke penyelesaian. Kita pilih modul, kita buka Command Center, kita pilih modul Sales, kita pilih Enter Sales. Setelah itu kita pilih menunya itu Invoice, yaitu kita pilih, kita masukkan data customer-nya itu yaitu dari Cathay Shop, Cathay Peso. Oke, setelah kita pilih terminnya tadi dikatakan COD, terminnya COD. Oke, terus nomor invoice-nya tadi di situ ditulis ya, nomor invoice FJ 140120 dengan tanggalnya 14/01/2020. Terus di sini namanya itu jasa growing, jasa growing, jasa growing. Jasa growing, nomor akunnya 414.300 growing. Ini growing tadi. Nah, totalnya tadi itu di situ soal itu 490.000. 490.000 dengan jobnya di roaming ya, jobnya di untuk punya NT. Terus kategorinya L, di sini teksnya 0. Oke, kalau sudah begini, kita sudah lengkap semua, kita record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, kita dapat melihatnya dengan cara modul sales. Terus kita lihat transaksi sales. Nah, di sini ya sudah ada, kita tulis transaksinya pada tanggal 14/01. Kita tutup. Terus transaksi yang ke-9. Masuk ke transaksi yang ke-9. Itu transaksi yang ke-9 itu transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Transaksi penerimaan pelunasan penjualan. Pada tanggal 14 Januari 2014, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Cathay Pet. Pada transaksi ke-9, transaksi penerimaan pelunasan penjualan, pada tanggal 14 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari Cathay Pet Shop untuk transaksi tanggal 14 Januari 2020.
dengan nomor invoice FJ 140101 sebesar 490.000, transfer melalui bank BCA, ID-nya F140101. Oke, kita langsung ke penyelesaian, pilih modul sales, terus pilih register payment. Setelah itu kita pilih customernya kita pilih tadi di soal yang katakan adalah get di shop. Oke, di shop, ubah kolom deposit to akun bank BCA, kita ubah menjadi bank BCA, ubah menjadi akunnya jadi bank BCA. Setelah itu kita input datanya pelunasan sesuai dengan bukti transaksi. Ya, kita ID-nya tadi di situ ditulis R, ID-nya R 14 01 20, tapi di tab-nya tuh menjadi 14 01 2020. Oke, payment get di peso, di situ dikatakan 490.000. Oke, setelah itu kita taruh di sini paymentnya 490.000. Kalau sudah, kita cek. Kalau sudah transaksi penerimaan pelunasan penjualan jasa, kalau sudah 0, kita record. Oke, terus kita cancel. Untuk melihat transaksi yang sudah berhasil input dapat dilihat dengan cara pilih modul sales, pilih transaksi, jurnal, pilih. Nah, di sini sudah ada ya, ini yang tadi yang kita kerjain. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-10. Kita masuk ke transaksi yang ke-10. Transaksi pelunasan piutang. Di sini dikatakan pada tanggal 14 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PB Ludo atas nomor invoice 03 sebesar 750 ringgit ke akun cash dengan ID R140112. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Kita buka Command Center Sales. Setelah itu kita pilih Agent Payment. Setelah itu kita pilih nama customernya PB tadi ya, di soal nama PB Ludo. Setelah itu kita ubah kolom deposit akunnya menjadi cash nyamar ya. Oke, cash nyamar. Terus kita input data sesuai transaksi tersebut. Oke, tadi ID-nya berapa? ID-nya R14 01 02, tanggalnya 14. Oke, sama tanggalnya 14. Payment PB Ludo besar 750.000, amount sini 750.000, terus di sini 750.000. Kalau sudah begini, nah ini kalau sudah hasilnya 0, kita buat transaksi penerimaan pelunasan piutang. Kalau sudah, kita record. Oke. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-11. Kita lanjut ke transaksi yang ke-11. Kita buka transaksi yang ke-11. Transaksi yang ke-11. Pada tanggal 14 Januari 2020, perusahaan mendapatkan retur dari Push Mesop dengan nomor invoice PJ 140101 berdasarkan transaksi pada tanggal 11 Januari 2020 dengan nomor PJ 110101 secara kredit dengan termin 10 tahun after IOM plus 10% PPN jobnya B, kategorinya U, termasuk ke aplikasi. Yang pertama kita pilih modul sales, kita pilih enter sales, terus kita pilih menu invoice,
kita pilih menu details, kita pilih customer-nya tadi, customer-nya food pet shop. Kita pilih terminnya sesuai itu next 10. Take off next 10 ya. 10. Oke, next 10. Terus mau inversion 01, 001, 4, 01, 22. Sudah. Terus layoutnya diubah menjadi item. Layout diubah menjadi item. Setelah itu karena di sini adalah sistem pengembalian yaitu minus, pengembaliannya 1. Sama RYC enter 25. Jobnya di sini jobnya itu P, jobnya P, masuk job P, kategorinya O, bukan dulu kita pilih O. Kalau sudah segini, oke, selesai, kita record. Oke, setelah kita record cancel. Pada jendela command center, pilih modul sales register. Pada sales register, pilih tab return and then parent. Terus pada akan tampil pilih apply. Karena ini kredit, kita pilihnya apply to share. Kita pilih menjadi ini berubah menjadi FC 140102. Date-nya tanggal 14/01/2020. Sini dibayar sebesar $27 Singapura. Oke, kalau sudah semua dilengkap, di sini kita record. Oke. Setelah pilih tombol record untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, maka kita dapat melihatnya dengan cara modul sales transaksi jurnal. Di sini akan ada terlengkap. Oke, kita lanjut ke transaksi ke-12. Transaksi ke-12. Transaksi yang ke-12. Transaksi yang ke-12. Transaksi penjualan secara kredit dengan menggunakan mata uang MYR. Pada tanggal 15 Januari 2020, Baby Ludo membeli barang secara kredit dengan termin 10 tahun after IOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Baby Ludo dengan eksklusif 10% PPN JOP kategori 0. Di CP Petcar Indonesia, nomornya PC 150120, tanggalnya 15 Januari 2020, dan linknya 10 tahun after IOM. Beliau kepada PT Baby. Kodenya WKS, namanya Wiskas, jumlahnya 1, harganya 14, total 14. Terus BWG-nya Big Red Weight 1, harganya 101. Oke. Kita masuk ke
penyelesaiannya. Kita buka modul Command Center dengan modul sales. Kita pilih enter sales. Pilih enter sales. Pilih enter sales, kita pilih layoutnya menjadi item. Sudah. Terus kita pilih customernya tadi, customernya PB Ludo. PB Ludo. Customer PB Ludo. Terminnya 10 IOM. 10 tahun ini. Oke, sudah 10 tahun. Terus kita pilih layoutnya. Layoutnya item. Oke. Terus tadi di situ jumlahnya 1. Nomor itemnya WKS. WKS. Dan dengan jobnya P. Jobnya itu P. Jobnya P. Yang kedua, ini 1. Item numbernya PWG. Dengan pilih jobnya P. Pilih jobnya P. Kategorinya 0. Ini kategorinya 0. Properti ya. Kalau sudah begini, sudah beres ya, sudah lengkap semua, kita pilih record. Oke. Sudah gitu kita masuk ke transaksi yang ke-13. Transaksi yang ke-13 adalah perusahaan membayar biaya telepon. Transaksi yang ke-13. Transaksi yang ke-13 adalah perusahaan membayar biaya telepon. 17 Januari 2020, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 1.200.000 menggunakan akun kas. Kategori L. Kategori L, bukti kas keluar, referensi nomor AK 170120 dibayar kepada petugas Telkom. Jumlah 1 juta membayar. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya saja. Tidak usah menunggu lama, kita pilih modul akun. Kita buka Command Center, kita pilih modul akun. Kita pilih record journal entry, record journal entry. Kita isi ininya tadi, nomor itunya, kata 17 17/01/20 dengan tanggal, isi tanggal sekarang 01 itu 17/01/2020. Isi memonya membayar biaya listrik dan telepon. Oke, kita masukkan jurnal telepon. Jurnal telepon itu 4.600. Telepon 4.600. Masukkan jumlahnya tadi sebesar 1.200.000. Terus lawannya tadi apa? Lawannya itu tadi cash IDR. Cash IDR ya, lawannya tadi akunnya cash IDR 1.200.000. Oke, kalau sudah begini, udah balance. Untuk melihat jurnal yang dihasilkan, kita bisa Ctrl R. Ini ya, jurnal yang telah dihasilkan yaitu Ctrl R. Kita oke kan? Kalau sudah, kita record. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke transaksi yang ke-14. Transaksi yang ke-14, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 26 Januari 2020,
CP Petcard Indonesia melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama kita menggunakan mata uang IDR sebesar 4.500.000 menggunakan akun bank BCA kategori M. Oke, kita langsung aja pilih modul akun, pilih enter record jurnal, isikan data transaksi pembayaran seperti yang tadi yang di atas. Kita isi di sini KK 28 Januari 28 0120, tanggalnya di 28 di sini membayar gaji, nama akunnya di sini wireless dan saya aja pilih 6.000 dulu, nama akunnya itu 6.500 110. Oke, tadi jumlahnya berapa? 4.500.000. Dengan tadi apa? Dengan apa tadi? Bank BCA. Oke, Bank BCA. Menggunakan Bank BCA. Oke, kalau sudah begini, kita beres. Untuk melihat data jurnal pada transaksi ini, kita bisa mengeklik Ctrl R. Oke, sudah ada. Kita klik OK. Terus setelah itu kita record. Oke. Kita lanjut ke transaksi yang ke-15. Kita masuk yang ke transaksi ke-15, yaitu perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang Singapura. Pada tanggal 26 Januari 2020, CP Petcard Indonesia melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Dija menggunakan mata uang Singapura sebesar 472 dolar Singapura. Dengan terminnya itu 10.600. Oke. Kita langsung aja ke pilih Command Center, akun, record jurnal antri. Terus kita masuk ke ininya, diubah tadi KK 29 01 21. Atas date-nya tanggalnya 28, ya sama 28. Memonya apa memonya? Memonya membayar gaji karyawan atas nama Dija. Membayar gaji atas nama Dija. Kalau sudah kita pilih ini ya, ini sarannya ini ada coba ya. Tadi sarannya tuh dia mintanya Singapura. Dengan Singapura ya, Singapura dolar, dia minta ubah Singapura dolar. Dengan terminnya tuh dia memintanya tuh menjadi 10.600. Ya, 10. Dia minta tadi berubah itu 10.600. 10.600, oke. Di sini tadi membayar gaji karyawan atas nama Dija. Di sini salarinya, pilih ya salarinya tadi itu nomor akunnya itu 6.530 ya, sebesar 472. Di sini tadi lawannya cash SG, cash Singapura ya, lawannya itu cash Singapura sama. Oke, kalau sudah begini, kita klik untuk melihat jurnal. Untuk melihat jurnal tersebut kita bisa melihat Ctrl R. Itu jurnalnya ya, ini jurnalnya Ctrl R. Oke, kalau gitu kita klik OK. Setelah itu kita bisa klik record. Oke, kita yang data transaksi yang terakhir yang ke-16. Data transaksi yang ke-16 yaitu perusahaan melakukan transfer bank. Ya, pada tanggal 29 Januari 2020, CP Petcard Indonesia melakukan transaksi transfer bank
dari bank BCA IDR ke akun cash IDR sebesar 10 juta atau gunakan fasilitas print money. Check-in-nya nomor BKM 0001 kategori L. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Pada comment center kita memilih modul banking ya. Pada comment center kita pilih modul banking. Setelah kita pilih modul banking, kita pilih spin money. Setelah itu kita isikan data sesuai transaksi tadi. Yang pertama itu akunnya tadi dia mintanya di bank BCA ya, bank BCA IDR. Terus dia cekutnya itu tadi BKM 0001 BKM 0001 tanggalnya 29 01 2020. Tadi memonya jangan sampai lupa ya. Kalau memonya ini lupa bingung nanti. Jadi memonya ini ditulis transfer bank dari bank cash atau IDR. Oke. Sebesar 10 juta. Oke. Ini cash 1 2 1 10 sebesar 10 juta. 10 juta ya. Taruh di sini. Oke, udah ya. Kalau sudah begini, klik pada tombol amount, nanti akan tampil nominal secara otomatis. Ya. Kalau sudah begini, kategorinya jangan lupa kategorinya tadi L, total. Oke, kalau sudah begini, sudah lengkap, kita bisa klik record. Oke, sampai di sinilah transaksi yang bisa saya jelaskan. Ada kekurangan ataupun apanya bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Terima kasih. Transaksi dana dan analisa keuangan menggunakan konsep multi-currency. 1. Catatan Luna penyesuaian. Pada tanggal 31 Januari 2020, dilakukan pencatatan Luna penyesuaian aktivitas data untuk start equipment sebesar 350.000 dengan kode gadget 310101 kategori A. Ini langkah-langkahnya ialah kita klik ke record dan entry, lalu kita klik kodenya adalah GJ 310101, tanggalnya 31 Januari 2020. Memori depresiasi start equipment. Untuk jendela sendiri adalah kita pilih start equipment cost debit sebesar 350.000 kepada tadi aku udah sebesar 350.000. Sebenarnya maaf ini bukan office equipment tapi start equipment cost dengan kategori L lokal. Untuk mengecek apabila ketik catatan plus R apabila sudah benar, kita klik OK, lalu kita klik record cancel. Lalu untuk menampilkan, memperbaiki dan menghapus jurnal umum, pertama menampilkan jurnal umum, makanya kita klik akun transaksi jurnal. Nah, ini untuk melihat transaksi tersebut. Pertama transaksi adalah kedua distribusi, ketiga resep, keempat sales, kelima purchase, dan keenam inventory. Dan untuk yang terakhir ini adalah untuk keseluruhan semua transaksi tersebut. Kita close. Untuk memperbaiki jurnal umum, untuk memperbaiki tanggal 14 Januari 2020 dengan kode FJ 040120. Mari kamu berikut. Jadi kita klik transaksi jurnal, kita cari sales. Nah, ini FJ 040120 pada tanggal 14 Januari 2020. Kita berubah untuk di jurnal memonya. Untuk memonya itu jadi salah satu kecap. Jadi ini kita sales itu kecap. Setelah udah, lalu kita klik OK.
close. Lalu untuk yang ketiga tentang menghapus jurnal umum. Kita akan menghapus jurnal umum, hapus transaksi pada tanggal 16 Januari. Bukti transaksi KK 16/01. Jadi kita klik ke transaksi jurnal. Kita transaksi tanggal 16. Kita transaksi tanggal 28 ya. Ini mereka jika di mana ada tombol hijau. Kita klik kanan. Lalu di generasi transaction. Lalu ada plaza, kita klik close. Untuk pencetakan laporan keuangan. Untuk yang pertama ini kita melihat semua transaksi tersebut dari suatu report. Tidak hanya kita klik ke report akun, lalu kita klik ke akun transaksi yang akrual, lalu kita klik display. Ini adalah semua transaksi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Ini semua transaksi tersebut. Lalu kita klik close. Lalu yang kedua itu untuk laporan lagi adalah kita pertama ke tadi, lalu kita ke standar balance sheet, lalu klik display. Nah, ini adalah semua balance sheet pada tanggal Desember. Maaf, jadi ini kita kliknya 1 Januari 2020. Nah, ini dia semua balance sheet yang ada tanggal Januari 2020. Kita klik close. Lalu untuk laporan yang kedua adalah laporan neraca. Sebenarnya maaf tadi itu ini neraca yang standar balance sheet. Yang kedua itu ialah laporan lagi, itu ada di income statement keluar. Lalu kita klik display. Kita atur tanggalnya itu dari tanggal 1 Januari 2020 pada tanggal 31. Ini adalah semua adalah laporan laba rugi pada tanggal Januari sampai tanggal Desember 2020. Kita klik close. Lalu untuk yang ketiga itu laporan arus kas. Yang pertama itu kita ke banking, lalu kita ke statement of cash flow, lalu kita klik display. Nah, ini adalah laporan arus kas tersebut. Lalu kita klik close. Lalu analisa laporan keuangan. Langkah-langkahnya adalah kita pertama klik analis, lalu kita ke filter, kita pilih yang ke Januari, lalu klik OK. Setelah udah ini ada semua tersebut, lalu kita klik close. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.